Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Judul materi kita mengokohkan ketahanan keluarga. Awalnya mewujudkan ketahanan keluarga, tapi saya berhusnudzon kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, keluarganya sudah punya ketahanan, tinggal dikokohkan insyaallah. Memaksimalkan peran orang tua dalam mendampingi Ananda di saat liburan pondok. Sebagai pengantar, apa makna dari ketahanan keluarga dalam perspektif, dalam pandangan Islam itu? Adalah kemampuan keluarga untuk mengelola dinamika internal dan tantangan eksternal dengan berlandaskan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditulis ya, fokus untuk alinea pertama saja. Makna ketahanan keluarga luas, tapi saya kira kalimat ini cukup bisa mewakili ya. Jadi intinya bagaimana keluarga ini mampu bertahan, mampu untuk menghadapi segala macam dinamika internal di dalam keluarga, hubungan interpersonal antara anggota keluarga, suami dan istri, ayah dan ibu dengan anak-anaknya, betul-betul dinamis, bagus, tidak ada sekat di antara mereka, kompak, selalu dalam hal yang baik. Nah, itu butuh sebuah perjuangan yang tidak ringan. Dan juga tantangan menghadapi dinamika eksternal. Karena keluarga ini pasti tinggal di lingkungan, apakah lingkungan perkampungan, perumahan, semuanya punya dinamika. Maka harus ditata supaya keluarga ini memiliki ketahanan, memiliki imunitas, supaya tidak terpengaruh oleh dunia luar. Nah, materi ini menguraikan pentingnya peran orang tua sebagai murabbi atau pendidik utama, terutama dalam menjembatani nilai-nilai pesantren atau pondok dengan lingkungan rumah selama di masa liburan. Jadi fokus utama adalah memberikan panduan praktis bagi wali santri Al-Basirah untuk menciptakan suasana liburan yang produktif. Yo, yang depan ini loh, diskusi sendiri, Masya Allah. Diskusinya nanti, kalau perlu saya kasih pertanyaan ya. Apa produktif? Ya, mengeluarkan sebuah produk ya. Jadi produktif, aktif, edukatif, yang bernuansa pendidikan, dan juga spiritual yang bernuansa keagamaan. Sehingga tercipta sinergi pendidikan yang utuh antara pondok dan rumah demi terwujudnya ketahanan keluarga yang Islami. Jadi hampir setiap slide nanti saya ilustrasi, saya ambil ilustrasi foto-foto rumah yang bagus-bagus ya. Mudah-mudahan sebagai doa pada kita semuanya ya, dengan desain-desain Islami, yaitu supaya terafirmasi ya, secara positif pada kita semuanya, ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala memampukan kepada kita untuk memiliki rumah yang bagus, rumah yang islami, rumah yang kondusif. Karena itu salah satu di antara wasilah kebahagiaan kita, di antara tanda ataupun cara kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia adalah al-baitul al-wasi', ya, rumah yang luas, rumah yang kondusif, kemudian kendaraan yang layak dan pendamping yang bagus, istri atau suami yang bagus, yang soleh dan soleh. Pendidikan anak adalah amanah terbesar dari Allah Ta'ala kepada orang tua. Jadi amanah pendidikan itu kepada orang tua, yang nanti dimintai pertanggungjawaban itu orang tua. Apakah bisa mendidik putra-putrinya dengan baik ataukah tidak. Masa liburan pondok seringkali menjadi titik kritis. Di satu sisi liburan adalah momen yang dinanti untuk melepas rindu dan berkumpul kembali. Di sisi lain transisi perpindahan dari lingkungan yang sangat terstruktur dan islami yang sudah terjadwal, ya. Anak-anak di sini sudah disiplin, terjadwal mulai bangun tidur sampai tidur kembali, beralih ke lingkungan rumah yang mungkin lebih permisif atau memiliki ritme yang berbeda, dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga kontinuitas pembiasaan ibadah dan akhlak mulia yang telah ditanamkan di pondok. Perlu adaptasi, ya. Antum datang dari lingkungan yang berbeda-beda, suasana rumah tangga yang berbeda-beda, perlakuan orang tua yang berbeda-beda, ke sini perlu adaptasi. Di sini sudah terdesain kegiatannya. Kemudian pada saat liburan beralih ke lingkungan yang lama, perlu adaptasi lagi. Jadi inilah dinamika hidup. Dan ada penelitian di Amerika, faktor-faktor yang bisa menjadikan anak-anak muda mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, poin-poin yang utama faktor menjemput kesuksesan itu adalah ketika seseorang mampu dan cepat beradaptasi. Itu faktor kesuksesannya. Cepat menyesuaikan diri. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita pandai bergaul, berinteraksi dan mampu untuk beradaptasi, insya Allah akan lebih mudah untuk meraih kesuksesan. Jadi adaptasinya jangan lama-lama. Adaptasi untuk baik, ya, bukan tergerus atau terpengaruh oleh yang buruk, ya. Nah, disinilah peran sentral orang tua menjadi krusial. Liburan bukanlah dalam tanda kutip masa cuti dari pendidikan, melainkan kesempatan emas untuk memaksimalkan peran orang tua sebagai pemimpin dan pendidik di rumah. Mewujudkan ketahanan keluarga berarti memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap kokoh tertanam dalam setiap dinamika keluarga, termasuk saat santri kembali ke tengah keluarga. Nanti dihidupkan nuansa diskusi apa yang telah dipelajari di pondok sini, ya, apa yang telah didapat disampaikan, dibuat sebagai tema-tema diskusi, pertanyaan, materi-materi diniyah yang telah disampaikan para ustadz-ustadzah, baik itu tentang akhlak, tentang akidah, fikih, tafsir, tentang hadis dan yang lain-lain, itu sebagai bahan-bahan diskusi. Kalau ada ditemukan perbedaan, ada ketidaksinkronan, itu hal yang dibuat menarik, ya, karena kalau sama
persis ya itu kurang menarik, tapi kalau berbeda ada dinamikanya, diskusinya hidup, nah itu menjadi hal yang menarik. Nah, rumusan masalah kita dalam pertemuan singkat ini mencoba untuk paling tidak menjawab 3 pertanyaan ya. Apa esensi ketahanan keluarga dalam pandangan Islam? Dan bagaimana peran orang tua dapat memaksimalkan selama masa liburan di pondok ini? Dan apa saja strategi praktis untuk mensinergikan pendidikan pesantren dan pendidikan di rumah? Nah, ketahanan keluarga dalam perspektif Islam. Keluarga dalam Islam bukan sekedar unit sosial, melainkan institusi terkecil pembangunan peradaban. Ini perlu ditulis ya, alinea pertama ini saya kira penting. Jadi keluarga adalah miniatur bangsa. Bangsa itu luas, nah miniaturnya terkecil itu di keluarga. Jadi institusi terkecil pembangun peradaban. Allah Ta'ala berfirman di surah Tahrim ayat 6, ayat yang sudah sangat populer, insyaallah sama-sama kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ayat ini menjadi landasan utama kewajiban orang tua dalam menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga dari ancaman dunia dan akhirat tadi. Bagaimana cara kita menjaga diri supaya tidak menyimpang, memproteksi anak-anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan sifat karakternya yang berbeda-beda, dengan tingkat kemampuan intelektual yang berbeda-beda, dan berbagai macam dinamikanya itu orang tua bisa menjaga dan mengarahkan bersama-sama nanti menuju kepada kebahagiaan yang abadi di surga. Bertemu di surga nanti, kita reuni bersama-sama di surga, itu bagaimana caranya? Nah, disinilah tantangan ya. Ketahanan keluarga ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Pada saat ayah bunda ya, dulu selesai akad nikah itu luar biasa. Hal-hal normatif idealis itu luar biasa. Oh, nanti kalau saya berumah tangga akan bersama-sama baca Al-Quran, Masya Allah, akan bersama-sama saling membangunkan untuk sholat malam, sholat tahajud, akan bersama-sama untuk membaca zikir pagi, maksurat pagi dan petang, bersama-sama umroh, bersama-sama haji dan lain-lain. Sudahkah impian-impian itu terwujud? Nah, kita masing-masing ya mengevaluasinya ya. Kalau yang sifatnya itu membutuhkan finansial yang banyak, yaitu faktor lainnya. Tapi kalau yang sifatnya itu hal yang murah dan semua terjangkau, kenapa belum terwujud? Hal-hal idealis yang kita bayangkan nantinya memperlakukan istri begini, memperlakukan suami begini, kenapa tidak terwujud atau belum terwujud? Itu kembalinya kepada kita masing-masing. Berumah tangga ini merupakan ibadah yang terpanjang, yang tidak berhenti hanya 5 menit, 10 menit, tetapi sepanjang kita dalam interaksi rumah tangga itu semuanya mengandung nilai-nilai ibadah, bisa berpahala. Nah, itulah tantangan bagi kita semuanya, laki-laki dan perempuan, suami istri, ayah bunda, anak-anak, semuanya ini harus punya kontribusi dalam rumah tangga dan menghidupkan suasana rumah tangga. Sebagaimana kalau kata para kiai ya, bahwasanya pondok itu al-ma'ahidu laisat al-ibaratu bimabaniha. Pondok itu standarnya bukan soal bangunan, walakin bi abnaiha, tetapi dengan penghuni-penghuni
pondok itu, siapa yang menghuninya, kiainya, murid-muridnya, santrinya, itulah ibroh standar. Nah, kalau kita kiaskan kalimat kata-kata modern itu kepada keluarga, maka keluarga itu standarnya bukan soal bangunan, bukan karena bangunan yang indah, yang bagus secara penampilan. Yang dibuat standar itu adalah siapa yang menghuni rumah-rumah ini. Walaupun rumahnya sederhana, tetapi kalau penghuninya itu dinamis dan berdiri di atas ketakwaan mahabbah, insya Allah akan banyak keberkahan. Tetapi kalau bangunan yang indah, yang mentereng, dengan fasilitas yang lengkap, namun penghuni-penghuninya tidak berdiri di atas keimanan, ketakwaan, dan hanya orientasinya kepada duniawi, tidak saling menghargai, tidak ada saling cinta kasih, wah, bisa bubar ya. Semuanya punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kembalinya kepada penghuninya, dan itu tanggung jawab kepada kita semuanya. Nah, inilah pilar ketahanan keluarga Islami. Yang pertama yaitu landasan akidah yang kuat, tauhid yang murni. Ini ditulis ya, kalau antum males panjang, tulis yang bercetak tebal itu saja. Landasan akidah yang kuat, tauhid yang murni menjadi fondasi utama segala aktivitas keluarga, termasuk mendidik anak berorientasi pada ridho Allah. Semuanya itu adalah lillah. Suami memberikan pelayanan, bantuan, dan juga pendidikan kepada istri, kepada anak-anak adalah lillah. Allah Ta'ala perintahkan, saya laksanakan. Memberi nafkah suami kepada istri, kepada anak-anak, Rasul pernah mengatakan, dinarun tunfikuhu fisabilillah, kamu punya 1 dinar yang kamu sedekahkan fisabilillah. Kamu punya 1 dinar untuk sedekah kepada fakir miskin, 1 dinar untuk disedekahkan kepada keluarga, maka yang paling afdol di mata Allah Ta'ala, pahalanya terbesar adalah 1 dinar yang diinfakkan, disedekahkan, dialokasikan untuk keluarga. Saya pernah membaca flyer ya, atau kalimat yang bunyinya begini. Kalau secara logika matematik, suami mengajak keluarga makan di luar, itu kan menghabiskan banyak ya, banyak uang. Tapi kalau suami mengajak anak-anak, mengajak istri untuk makan di luar, tujuannya adalah lillah dan menyenangkan kepada keluarganya, maka itu nilai keberkahannya akan berlipat. Jadi jangan diukur dengan semata-mata untuk rugi materi. Matematika manusia berbeda dengan hitungan Allah Ta'ala. Akan ada ganti. Allah Ta'ala menjadikan di surah Sabah 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian alokasikan, anfaqtum itu bahasanya nafkah ya, kalian infakkan, kalian belanjakan, fahuwa yukhlifu, Allah Ta'ala akan memberikan ganti. Jadi nggak perlu khawatir, pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Baik, ini landasan akidah. Harus kita yakini Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah adalah sebagai ghayatuna, sebagai fokus tujuan kita, bukan untuk yang lain. Suami menyenangkan istri lillah, istri melayani suami adalah lillah, anak-anak taat kepada orang tuanya lillah, orang tua memberikan biaya kepada anak-anak lillah. Semuanya itu investasi jangka panjang yang tidak akan sia-sia. Yang kedua, hubungan interpersonal berdasarkan mawaddah dan rahmah, kasih sayang
Empati dan komunikasi yang efektif adalah perekat hubungan antar anggota keluarga. Jadi mawaddah kaitannya dengan fisik, ya, rahmah kaitannya dengan psikis. Ini harus dialokasikan atau menjadi dasar dalam hubungan komunikasi dalam anggota keluarga. Semuanya adalah cinta kasih dan empati. Kemudian ketika adanya qudwah hasanah, teladan baik, orang tua adalah model peran utama bagi anak-anaknya. Jadi sebagai role modelnya orang tua ini, keteladanan dalam ibadah dan akhlak jauh lebih efektif daripada sekedar nasihat verbal. Jadi, mohon kerjasamanya para orang tua ya, menjadi contoh teladan. Kalau tidak bisa sempurna, maka hendaklah ya berapa persen lah. Mala yutraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita cover 100%, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Tetap harus diupayakan. Misalnya kalau mohon maaf ya, kemampuan kita kan beda-beda ya. Kalau orang tua, ayah bunda tidak punya kemampuan secara sempurna membaca Al-Quran, maka harus dilengkapi dengan ibadah yang lain apa yang kira-kira bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk anak-anak di luar membaca Al-Quran, misalnya dalam hal mengkaji tafsirnya ataupun tadabburnya, ataupun dalam hal etos kerjanya, dalam hal kalau ibu-ibu mungkin pintar masaknya. Nah, itu memberikan inspirasi kepada anak-anak yang putri misalnya. Bapak-bapak yang punya keahlian dalam bidang produksi tertentu ataupun keahlian dalam hal yang fisik, yang itu bisa dicontoh oleh anak laki-laki ya sebagai inspirasi. Nah, itu semuanya ada. Anak-anak ini perlu untuk mendapatkan motivasi, inspirasi dari orang tuanya. Apapun yang bisa dilakukan, kemampuan kita beda-beda ya. Kalau idealnya lengkap, tapi kalau tidak bisa lengkap ya sebagian. Yang keempat, manajemen konflik yang islami. Kemampuan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kepala dingin, merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan emosi. Ini penting ya. Pasti ada konflik dalam rumah tangga. Nggak mungkin yang namanya rumah tangga itu lempeng dari awal akad sampai meninggal, itu tidak mungkin. Tidak ada konflik, pasti ada perbedaan pendapat, ada ini itu. Kita seperti naik kendaraan kan? Walaupun jalan tol pasti ada naiknya, ada turunnya, ada beloknya, bahkan kecelakaan juga banyak di jalan tol. Tetap harus di-manage dengan cara yang Islam. Kita punya adab, harus menjaga. Seemosi apapun tetap etika-etika Islamnya harus dijaga. Anak jangan sampai menyakiti orang tua dengan kata-katanya dan juga dengan sikapnya. Kata-katanya memang dijaga, tapi sikapnya nutup lawang ya, nutup pintu itu berat gitu ya. Itu sampai ibu yang melahirkan seolah-olah menyesal. Anak yang telah saya kandung 9 bulan 10 hari di rahimnya, setelah remaja membanting pintu padahal ibunya ada gejala sakit jantung misalnya. Ini kan parah. Wala taqul lahuma uff itu bukan soal kata-kata saja, tapi sikap, perilaku, dan juga respon itu juga masuk ya. Nggak boleh menyakiti orang tua dalam bentuk apapun. Kemudian berikutnya peran orang tua sebagai murabi dan qudwah. Di saat Ananda berada di pondok, peran pendidikan diemban oleh para asatid dan asatidah, para ustadzat ya. Namun saat kembali ke rumah, estafet pendidikan kembali ke tangan orang tua sepenuhnya.
Orang tua harus berperan aktif sebagai murabi pendidik yang berkesinambungan dan muwajjih, pembimbing dan pengarah, memastikan lingkungan rumah tetap menjadi madrasah ula, sekolah pertama yang nyaman dan suportif bagi perkembangan Ananda. Tadi itu yang kata Ustaz Damia, bukan nitip secara total kepada sekolah saja, tapi harus ada peran, terutama ketika dikembalikan pendidikan atau pengasuhannya kepada ayah bunda. Ini peran strategisnya ya, untuk mendidik kembali putra putri panjenengan ini dengan berperan sebagai murabi dan muwajjih. Kalau perempuan murabiyah dan muwajjihah. Nah, apa peran yang bisa kita maksimalkan sebagai orang tua saat liburan? Intinya ada 3 ini ya. Ini bisa dicatat karena nanti ada penjelasannya masing-masing. Poin A, menciptakan lingkungan mini pondok di rumah. Kalau pada saat Ramadan itu ada pondok Ramadan ya, pesantren kilat. Nah, ini pesantren kilat 2 pekan di rumah dengan model gaya pendidikan orang tua masing-masing. Ini asik ya, sesuatu yang menjadi tantangan. Kemudian yang poin B, menjadi mitra dalam murojaah dan penguatan ibadah, dalam mengulang hafalan serta penguatan dalam bab ibadah. Yang poin C, membangun komunikasi efektif dan berkualitas. Kalau selama ini terbatas komunikasinya, nah ini setiap hari kalian bisa berinteraksi dengan orang tua masing-masing, harus dimanfaatkan. Ketika kalian berada di sini ingin curhat kepada ayah bundanya, tetapi pada saat ketemu langsung curhatnya ke HP, ke ChatGPT, ke Gemini, apalagi yang model AI itu ya, curhatnya ke situ, bukan kepada orang tuanya ada di rumah, ayahnya di ruang tamu, ibunya di dapur masak, dia sendiri di kamar. Ketika ada masalah curhatnya ke elektronik, ini kan ke benda mati yang nggak punya perasaan. Nah, maka curhatnya ke orang tua ya, bukan kepada benda mati atau mungkin ke temannya yang tidak pas. Nah, bagaimana cara menciptakan tadi ya lingkungan yang baik tadi? Bukan berarti rumah harus kaku dan tanpa hiburan, tetapi lingkungan yang kondusif bagi ibadah dan murojaah, mengulang pelajaran perlu diciptakan. Misalnya, tetapkan aturan dasar yang konsisten, batasi akses jajan dan media sosial, serta sediakan sudut baca yang islami. Nah, inilah ya peran orang tua masing-masing, nanti bisa kerjasama. Jadi kalau 3 poin utama tadi disepakati dengan anak-anak ya, bagaimana cara untuk membuat aturan dasar secara konsisten ini ya, dengan penjelasan-penjelasan, diskusikan jadwal harian bersama Ananda, tentukan waktu bangun, sholat berjamaah, tilawah, membantu pekerjaan rumah dan waktu istirahat. Konsistensi adalah kunci. Nah, masalah nanti dibuat papan nama atau mungkin di print mulai bangun tidur sampai ini, ada time schedule-nya atau jadwal hariannya jelas. Nah, seperti itu supaya nanti ketika masa liburan selesai tidak menyesal, oh ternyata sudah selesai dan langsung masuk kembali ke pondok. Jadi sudah tidak bisa dikejar lagi. Jadi mumpung kita baru akan mengawali, monggo silahkan ditetapkan aturan-aturan seperti ini. Yang kedua, menjadi mitra dalam murojaah dan penguatan ibadah. Jadi orang tua tidak harus menjadi guru tafsir atau hadis, tetapi bisa menjadi fasilitator dan pendamping. Dampingi murojaah hafalan. Kalau tidak bisa sendiri, maka silahkan konsultasi atau mungkin mendatangkan guru ya, diajak ke rumah tahfidz
Tadi yang istri saya cerita dulu ya tentang Mbak Husna dulu, ketika mendapat ujian itu kami pondokkan di pondok tahfidz di Batu sana. Komunikasi sampai sekarang bagus ya ustadznya dengan saya. Beliau yang memberikan motivasi dan banyak memberikan inspirasi, dan alhamdulillah punya terus sampai sekarang terjaga semangatnya itu. Menurut kami ya bisa jadi pelecutnya itu dari pondok tahfidz ini. Kita kan nggak tahu anak-anak ini dari mana mendapatkan ilham ya, Allah Ta'ala berikan hidayah itu dari mana. Apakah dari orang tua langsung, dari temannya orang tua, dari ustadznya, dari pengajian di masjid yang kita ajak, misalnya anak-anak kita ajak, ayo ada kajian subuh di masjid bersama-sama, ke masjid untuk mendengarkan kajian sampai waktu syuruk, sholat syuruk, pulang nyari sarapan pecel, sarapan rawon di mana. Itu luar biasa. Keindahan, kekompakan itu dijaga, tidak harus dengan yang mahal-mahal. Yang penting kebersamaan, bukan hal yang kaitan dengan fasilitas tadi. Jadi mendampingi murojaah, tingkatkan kualitas sholat berjamaah, dan hidupkan ibadah sunnah. Yang ketiga adalah membangun komunikasi efektif dan berkualitas. Nah, ini ya, pilar rumah tangga itu yang diantara terpenting adalah komunikasi. Liburan adalah waktu terbaik untuk mengenal kembali Ananda secara mendalam. Jadi ta'aruf ditingkatkan lagi. Anak kita yang usia TK beda dengan usia SD, usia SD beda dengan SMP, beda dengan SMA, satu SMP beda dengan dua SMP. Bahkan pada saat antara hari ke hari itu anak kita bisa berbeda, karena mereka berinteraksi dengan orang yang luas atau bacaannya juga luas, maka harus kembali dikenal oleh orang tuanya. Pertama, jadwalkan family time. Lakukan kegiatan bersama yang berkualitas, olahraga bersama, rihlah piknik edukatif, rihlah tarbawiyah, atau sekedar obrolan santai setelah makan malam. Ya, karena dulu pernah saya sampaikan ya, di antara waktu efektif komunikasi dengan anak adalah pada saat makan, sebelum makan atau sesudah makan, dikenyangkan dulu, kemudian pikirannya bisa lebih fresh nantinya. Kemudian menjadi pendengar aktif, dengarkan cerita Ananda tentang kehidupan di pondok, tantangan mereka dan impian mereka. Hindari menghakimi atau terlalu banyak memberi nasihat tanpa diminta. Tunjukkan empati ya. Nanti sebagian daripada ayah bunda akan langsung ya bertemu dengan sebagian ustazah atau ustaz, akan mendapat cerita langsung bagaimana dinamika putra putri panjenengan. Jadi begini ya, manusia ini kita nggak tahu sampai finishnya kapan ya kita dipanggil Allah Ta'ala. Baik, jadi waktu kita ini ibarat episode ya, tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan, ibarat episode dalam sebuah biografi perjalanan manusia. Mulai kita start lahir, kemudian saat sudah mukallaf, sudah tercatat, sudah balik. Jadi sudah balik ini yang perlu untuk menjadi perhitungan sampai meninggal. Nah, ketika masa-masa sesudah balik sampai meninggal kan periodenya macam-macam ya. Jadi ketika panjenengan nanti mendapatkan informasi berita yang kurang mengenakan tentang putra putri panjenengan, disikapi dengan tenang dulu, jangan langsung emosi. Tadi saya cerita di perjalanan, pernah saya di belakang truk dan ada tulisan serta ada quote yang bagus, bisa diingat-ingat, bisa ditulis. Semua butuh proses
bukan protes. Nah itu bagus ya. Nggak tahu siapa alkoilnya ya, yang menyampaikan siapa nggak tahu, apakah tukang supirnya apa truk itu sendiri atau siapa. Yang penting kan undur makola, lihatlah apa yang disampaikan, wala tandur mangkola, jangan hanya dilihat siapa yang menyampaikan ya. Jadi apa catatan yang kita baca itu yang kita ambil manfaat. Semua butuh proses, tidak atau bukan protes. Jadi ketika panjenengan nanti mendapat berita yang kurang enak, coba sikapi dengan tenang. Oh ini bagian jatah kehidupan anak saya. Ada fase di mana dia sekian persen itu melakukan maksiat. Nanti persentase berikutnya, insya Allah dengan perbaikan dan upaya dari kita semuanya, Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada anak kita untuk bertaubat. Dan di persentase yang berikutnya, insya Allah dia akan menjadi orang yang lebih baik. Bukankah para sahabat atau sebagian ya sahabat dan juga sebagian tabi'in, mereka dulunya adalah para pendosa sebelum mereka mendapat hidayah Islam. Ketika mereka sudah bertaubat, mereka luar biasa kontribusinya dalam dakwah Islam. Jadi kita jangan pesimis dulu, jangan langsung menghakimi. Kalau manfaatnya kamu ini ya, tak bisa diharapkan, hanya mengecewakan orang tua, percuma saya membiayai kamu mahal-mahal. Ya, jangan begitu ya. Jadi ambil hikmahnya tadi ya. Sudah kami berikan isyarat dan kami nggak mungkin menceritakan detail-detail bagaimana sih masalahnya, enggak. Yang jelas masalahnya dihadapi oleh seperti anak-anak, karena pondok ini adalah miniatur dalam sebuah masyarakat. Ketika anak-anak kita bisa sabar dalam menghadapi segala macam tantangan di pondok ini, insya Allah mereka akan bisa survive pada saat keluar pondok, menghadapi figur-figur, profil-profil seperti yang ada di pondok dulu. Ketika bertemu dengan orang-orang nanti di luar pondok, ketika kalian kuliah atau mungkin sudah di dunia kerja ya, menghadapi orang-orang yang culas, orang-orang yang oportunis, yang sok menang sendiri. Oh itu seperti teman saya dulu yang suka usil begini begitu. Bagaimana cara menghadapinya? Oh gampang, saya punya pengalaman kok. Itu sudah ada memori di sini. Oh ketika misalnya nanti ada pembulian di dunia kerja dari atasan, dari rekan-rekan, oh gampang, saya dulu ketika di pondok juga sering mendapat pembulian dan buktinya saya alhamdulillah bisa survive, bisa tabah, bisa sabar. Insya Allah saya bisa menghadapi segala macam tantangan di luar pondok nanti kalau lulus. Jadi kalau kalian sudah punya pengalaman yang banyak di sini, itu menghadapi situasi itu bisa survive, bisa punya ketahanan, imunitas. Nah itu ya gunanya. Jadi jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Terus ya berusaha ya untuk mengembalikan itu pada Allah Ta'ala. Baik, kita langsung sinergi pendidikan pondok dan rumah ya, memahami visi misi Al-Basirah, menjaga komunikasi dengan pihak pondok, serta nanti ada evaluasi pasca liburan. Ini saya kutip sedikit dari yang dipresentasikan oleh para guru ya, ustadz-ustadzah atau sekolah-sekolah untuk proses SMP ini. Jadi kita ingin visi kita terwujudnya lulusan yang berkarakter Qur'ani, unggul, kompetitif, dan mandiri. Yaitu dengan cara misi ini membentuk karakter Qur'ani, mengintegrasikan, memadukan nilai Islam dalam kurikulum, meningkatkan prestasi akademik dan mengoptimalkan potensi non-akademik, membekali keterampilan yang relevan dengan era digital, menumbuhkan wawasan global, serta membangun jiwa kepemimpinan. Jadi ini nanti bisa panjenengan adopsi ya. Ini bisa difoto, bisa dicatat, bisa di brosur juga ada insya Allah, supaya apa yang menjadi keinginan pondok ini
bisa sinergis, bisa diadopsi dan juga bisa sejalan seirama dengan apa yang ada di rumah panjenengan semua. Baik, berikutnya, nah ini sedikit ya tentang karakteristik Gen Z. Gen Z ini anak-anak yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Ayo, kalian kan lahir tahun itu kan? Berarti antara usia 13 tahun sampai 28. Setelah 2012 ada lagi, setelah Z ini kan huruf alfabet ini ya, dari Z ini alfa kembali lagi ya. Gen Z ini punya karakter yang unik ya. Mereka disebut strawberry generation, tapi ini bukan bermaksud untuk mendowngrade, bukan ya. Ini hanya untuk evaluasi ya. Generasi yang tampak bagus, cantik dan mahal dari luar, tetapi rentan terhadap tekanan atau dia rapuh. Sehingga pola asuh yang otoriter, kemudian overprotective dan penghargaan yang berlebihan dari siapapun ya, orang tua atau guru, dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang rapuh seperti buah stroberi. Sudah pernah sampaikan ya tentang materi penyakit ain. Nah, jadi kalau ada perlakuan dari orang, terutama mungkin kalau kalian pulang di rumah masing-masing ya, itu ya faktor-faktor yang tidak terduga bisa saja terjadi, maka harus diwaspadai. Strawberry generation ini dibesarkan oleh strawberry parent, overprotective, tidak membiarkan anak mengalami kecewa dan kegagalan, sangat mengatur tuntutan tinggi, tidak tahan menghadapi konfrontasi anak. Nah ini sudah klop. Anak-anaknya memiliki sifat yang kurang tangguh, orang tua yang serba khawatir. Wah ini kan akhirnya klop. Ini tantangan luar biasa ya. Ini PR bagi kita semuanya. Nah, walaupun demikian, Gen Z ini punya kelebihan ya. Itu kan dari faktor kekurangannya. Ini faktor kelebihannya dalam hal teknologi. Dari lahir sampai sekarang ini kalian para Gen Z ini generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam hal internet dan media sosial. Mereka memiliki pemahaman alami tentang teknologi dan mampu mengadaptasi dan menggunakan alat-alat digital dengan cepat sekali adaptasinya dalam hal teknologi. Kemudian juga punya kreativitas, cenderung kreatif dan inovatif. Kemudian toleransi dan inklusif. Nah ini generasi Z ini seringkali dianggap sebagai generasi yang paling terbuka dan toleran. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang semakin beragam secara budaya dan etnis. Gen Z cenderung memiliki sikap yang inklusif, mendukung hak asasi manusia dan memperjuangkan kesetaraan. Mereka lebih menerima perbedaan dan cenderung untuk bersatu dalam memerangi diskriminasi dan ketidakadilan. Ini kan bagus ya, sisi positif. Kemudian kolaborasi, kerjasama, memiliki sikap kolaboratif ya, ta'awun, kerjasama. Mereka tumbuh dalam lingkungan di mana kerja tim dan kerjasama dihargai. Gen Z lebih cenderung mencari solusi melalui kemitraan dan memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Mereka dapat bekerja secara efektif dalam kelompok-kelompok yang beragam dan menghargai berbagai kontribusi dari anggota tim ya. Kasus kalau bisa kita katakan revolusi di Nepal, yang mempelopori adalah Gen Z, pemuda yang menggerakkan, menyampaikan orator yang luar biasa karena melihat para pimpinan bangsanya tidak bisa dipercaya lagi. Mereka hidup hedonis dalam kekayaan yang bergelimang, rakyatnya miskin. Wah itu tergerakkan ya dengan media sosial yang luar biasa. Ini yang menggerakkan para Gen Z. Kemudian ada lagi kalau nggak salah Bulgaria. Inilah Gen Z yang menjadi pilar ya di masyarakat, di bangsa ini, harus dijaga kekuatannya.
Nah, bagaimana strateginya? Yaitu pola asuh yang otoritatif, seimbang antara dukungan emosional dan batasan yang jelas, memberikan kasih sayang dan responsif terhadap kebutuhan anak, tapi juga memberikan aturan dan ekspektasi yang konsisten. Jadi seperti main layang-layang itu dipenuhi, tapi ada batasan. Silakan nak main ke temannya, tapi jelas temannya siapa. Jangan-jangan apunten ya, temannya suka merokok sehingga ikut-ikutan. Nah, jadi harus jelas. Kemudian komunikasi terbuka sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mengemukakan pendapat atau perasaannya tanpa takut dihakimi ya. Jadi tidak mudah divonis oleh ayah ibunya. Serta pola asuh berbasis empati. Ortu melihat dunia dari sudut pandang anak dan memberikan respon yang mendukung dan mencoba memahami tekanan yang dihadapi anak. Bayangkan kalau seandainya kita hidup pada masa seperti ini dengan dunia remaja, dunia luar biasa seperti ini, bagaimana apa kita bisa bertahan? Nah, inilah harus ada timbul sifat empati. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Yang pertama ini, menghargai anak. Kondisi apapun, anak itu adalah darah daging kita. Kalau misalnya sebagian nanti yang mendapat berita yang kurang mengenakan anaknya, ini anak saya yang sudah pernah saya kandung, ayah yang sudah memberikan kontribusi sejak pada saat di alam sana, alam rahim sana dan seterusnya, inilah anak kita, maka harus apapun tetap kita terima dan kita menghargai ya posisi anak, dan pasti ada solusinya ya, tadi solusi bareng-bareng. Kemudian mendengarkan anak, membangun kepercayaan anak, serta membuat lingkungan yang positif, membantu anak menyelesaikan masalah, menetapkan tujuan yang realistis, serta menghindari komentar yang sarkastik, yang kasar ya, yang memvonis dan suka menjatuhkan. Ini harus dijaga, serta memberikan motivasi dan semangat untuk anak-anak. Jadi kesimpulannya, mewujudkan ketahanan keluarga Islami adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan dan konsistensi. Masa liburan pondok bukanlah jeda, melainkan fase krusial di mana peran orang tua sebagai murabi diuji dan dimaksimalkan. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, mendampingi ibadah dan murojaah, serta membangun komunikasi yang berkualitas, orang tua wali santri Al-Basirah dapat memastikan sinergi pendidikan pondok dan rumah berjalan secara optimal. Sehingga ada sedikit saran dari kami untuk orang tua, jadikan setiap momen liburan sebagai investasi akhirat. Kurangi fokus pada hiburan duniawi semata. Perbanyak aktivitas yang menguatkan ruhiyah dan ukhuwah. Kemudian bagi kami di Al-Basirah ini, terus kita perkuatkan komunikasi dengan para wali santri, berikan panduan liburan yang jelas dan terstruktur agar orang tua lebih mudah menjalankan perannya. Insya Allah nanti disampaikan. Mungkin dulu Ustaz tadi atau yang lainnya, ada poin-poin yang perlu dikerjakan oleh anak-anak di samping amal yaumiyah yang sudah sering itu, ada target-target tugas-tugas yang menjadikan kalian lebih produktif ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam mendidik generasi penerus yang soleh-solehah, qurrata ayun, menjadi pilar ketahanan keluarga dan umat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya sebagai orang tua ini harus terus belajar. Jadi saya dengan istri ini 28 tahun berumah tangga. Dulu akad nikahnya 7 Desember 97. Mohon maaf 2 Desember ya. 2 Desember 97. Kami dikaruniai 4 orang anak, yang 2 sudah menikah, yang ketiga dari Mbak Usna di Mesir, dan yang keempat adiknya Asri juga menyusul ke Mesir itu
semua ini adalah amanah ya. Mereka mengalami masa-masa di mana dalam perjalanan itu ya, yang namanya anak ya pasti ada pasang surutnya. Kita nikmati, kita jalani, dan kita syukuri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.